Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Altus Course YouTube channel with Inisian. Kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Di mana bioteknologi ini bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat sekarang, akan tetapi bioteknologi adalah hal yang lumrah dan sering digunakan oleh masyarakat. Nah, sekarang pernahkah kalian makan keju? Pernahkah kalian minum yogurt? Pernahkah kalian minum susu? Pernahkah kalian makan tempe? Nah, itu semua hasil dari bioteknologi. Untuk lebih lanjut, kita belajar bioteknologi. Tidak. Nah, di sini kita akan membahas 3 submateri bioteknologi. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada secara perkembangan, dan yang ketiga itu adalah jenis-jenis bioteknologi. Nah, sebelum itu kita bisa mengetahui bahwasanya bioteknologi itu sudah ada pada zaman dulu, di mana bioteknologi itu digunakan orang terdahulu itu dalam membuat makanan, minuman, obat-obatan, bahkan ada untuk menggunakan persilangan antara makhluk hidup. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu adalah definisi bioteknologi. Bioteknologi itu berasal dari bahasa Yunani dengan 3 kata. Yang pertama ada bios yang artinya hidup. Yang kedua itu ada tekno yang artinya penerapan, dan yang ketiga itu adalah logos yang artinya ilmu. Jadi bioteknologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Yang kedua itu kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bioteknologi. Nah, sejarah perkembangan bioteknologi itu terdiri dari 3 periode. Yang pertama ada periode bioteknologi tradisional yang ditemukan pada tahun 6000 sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi. Nah, biasanya periode tradisional itu ditandai dengan penggunaan mikroba untuk fermentasi ataupun pengolahan, pengawetan makanan dan minuman. Nah, contohnya itu adalah pembuatan bir dengan menggunakan ragi. Pembuatan bir dengan menggunakan ragi ini dilakukan orang zaman dahulu, khususnya masyarakat Babilonia. Kemudian yang kedua itu ada periode ilmiah yang terjadi pada tahun 1800 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-19. Nah, periode ilmiah ini ditandai ketika masyarakat sudah mulai berpikir bahwasanya mikroba ataupun ragi yang dibuat pada makanan itu tidak hanya terjadi begitu saja. Jadi mereka menemukan bahwasanya ekstrak dari fermentasi itu bisa menghasilkan gula yang bisa diubah menjadi alkohol. Nah, periode ilmiah ini ditandai dengan penggunaan prinsip ilmiah dan penggunaan istilah bioteknologi oleh Pak Ehrlich pada tahun 1919. Nah, di sini contohnya itu adalah pembuatan makanan dan obat-obatan, khususnya ada antibiotik dan penisilin. Contoh ketiga itu ada periode modern. Nah, periode modern ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang ini. Periode modern itu ditandai dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek dan akan berkembangnya kebutuhan manusia. Contohnya di sini ada enzim endonuklease retriksi. Nah, di mana fungsi dari enzim ini berfungsi untuk memotong dan menyisipkan DNA kepada makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu ada konvensional dan yang kedua ada modern. Nah, di sini kita bahas yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional itu biasanya ditandai dengan ciri-ciri menggunakan mikroorganisme secara utuh mulai dari kepala sampai ujung kaki semuanya digunakan. Kemudian dia menggunakan prinsip fermentasi atau yang masih bersifat tradisional. Kemudian yang ketiga itu biayanya murah dan korupsinya itu biasanya lebih kecil. Kemudian dia tidak memerlukan keahlian. Contohnya di sini ada tempe yang menggunakan bakteri, Rhizopus, kemudian ada menggunakan Aspergillus, yang kedua itu adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama, dia tidak menggunakan mikroorganisme secara utuh, tetapi dia hanya menggunakan bagian-bagian tertentu saja. Kemudian dia menggunakan alat dan bahan yang modern serta canggih. Yang ketiga, memerlukan keahlian. Yang keempat, itu biaya yang digunakan relatif besar dan skala produksinya lebih kecil. Contohnya ada coding dan ada tanaman transgenik. Untuk sekian pembahasan kita kali ini, don't forget like, comment, and subscribe.